Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita rahmat-Nya, kesehatan, nikmat sehat dan nikmat bernafas. Dan tak lupa salawat berserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada ajaran Islam hingga akhir zaman. Selamat pagi anak-anak ibu yang cantik dan ganteng-ganteng. Apa kabar kalian semua? Sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat. Semoga Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di kelas nanti. Ibu kangen loh sama kalian semua. Kalian kangen gak sama ibu? Ibu kangen sama Hisham yang jalan-jalan terus. Ibu kangen sama Raffi yang suka ngoceh. Ibu kangen sama Afkar, Akhtar, Rido, semuanya. Ibu juga kangen sama 4A, sama ketua kelasnya, Embun, Rehana senyum, Muazzah, Naswa, Salsabila, Waida, Samara, Reva, Raya, Putri, semuanya. Gak mungkin disebutkan loh satu-satu. Di absen ya itu namanya ya. Sekarang ibu akan bercerita tentang peperangan di zaman Rasulullah, yaitu perang Khandaq. Sekarang kita literasi nih, tematik tapi literasi. Jarang-jarang kan beliau bercerita. Jadi di zaman Rasulullah itu ada perang Khandaq. Terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Bagaimanakah ceritanya? Makanya simak dan dengarkan baik-baik. Apa sih sebab terjadinya perang Khandaq? Yang tahu nggak? Dengarkan ya. Anak ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian sudah membaca buku sejarah kehidupan Rasulullah? Sudah dong, pastinya sudah. Insya Allah ya. Nah, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Mekah, beliau berusaha berdakwah dan menyebarkan Islam di Madinah dan sekitarnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah banyak penduduk Madinah yang masuk Islam. Ada yang menarik di kota Madinah. Ternyata banyak suku Yahudi yang tinggal di Madinah dan sekitarnya. Rasulullah SAW memberikan kebebasan kepada mereka untuk tetap tinggal di Madinah, dengan syarat mereka tidak mengganggu atau memerangi umat Islam. Pada mulanya, orang-orang Yahudi ini menerima persyaratan yang disampaikan Rasulullah SAW. Akan tetapi, setelah perang Uhud, suku-suku Yahudi yang ada di Madinah sudah mulai berulah. Tahu gak berulah? Tahu kan? Mereka melanggar perjanjian secara terang-terangan dan menunjukkan permusuhan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Bahkan mereka berkeinginan untuk memerangi Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak tinggal diam. Rasulullah pun memerangi dan mengusir mereka dari kota Madinah. Di antara suku Yahudi yang diusir dari Madinah adalah suku Yahudi dari Bani Nazir. Yahudi dari Bani Nazir diusir Rasulullah dari kota Madinah karena mereka punya rencana untuk membunuh Rasulullah. Kemudian mereka pindah ke perkampungan Yahudi yang memiliki jumlah dan kekuatan yang lebih besar, yaitu Yahudi Khaybar. Yahudi Bani Nazir sangat marah. Mereka mencari berbagai cara untuk melampiaskan dendam itu kepada Rasulullah. Ya,
mereka menyiapkan kekuatan untuk menyerang kota Madinah. Lalu, akan tetapi, jika mereka melakukannya sendiri, tentu mereka dapat dikalahkan dengan mudah oleh Rasulullah. Oleh pasukan Rasulullah ya. Lalu berangkatlah 20 orang tokoh Yahudi Nazir ke kota Makkah. Mereka menemui orang-orang kafir Makkah untuk mengajak bergabung menyerang Madinah. Orang-orang kafir Makkah pun menerima ajakan itu. 20 orang tokoh itu juga mengajak suku Yahudi Khotatfan untuk menyerang kota Madinah. Ajakan Yahudi Nazir itu pun disambut baik karena Yahudi Khotatfan bersedia ikut serta menyerang Madinah. Usaha 20 orang tokoh itu tidak berhenti sampai di sini. Mereka juga mengajak suku-suku Arab lain yang memusuhi dan membenci Rasulullah SAW dan umat Islam. Akhirnya mereka berhasil mengumpulkan suku-suku Arab untuk menyerang dan menghancurkan kota Madinah. Anak-anak ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik yang dimuliakan Allah, masih mendengarkan tidak? Apa ditinggal pergi ya? Kita lanjutkan. Jumlah gabungan pasukan orang-orang Yahudi dan orang kafir Makkah sangat banyak, yaitu berjumlah 10.000 pasukan. Jumlah pasukan itu melebihi jumlah penduduk Madinah. Jika pasukan ini menyerang kota Madinah, umat Islam di Madinah akan mendapatkan kesulitan besar. Persiapan Rasulullah. Sepandai-pandainya orang menyembunyikan bangkai, pasti tercium juga baunya. Tahukah kalian arti kata pepatah itu? Benar, memang seorang sahabat Rasulullah SAW mengetahui rencana jahat pasukan gabungan itu. Rasulullah SAW langsung mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah untuk merencanakan persiapan dalam menghadapi pasukan gabungan yang sangat besar itu. Satu demi satu para sahabat hadir menyampaikan pendapatnya. Akan tetapi pendapat-pendapat itu belum dapat diterima Rasulullah SAW. Seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu jika ada musuh yang hendak menyerbu dan mengepung kota kami menggali parit yang dalam. Parit itu dapat menutupi kota kami sehingga musuh tidak bisa menyerang kami." Nah, anak-anak ibu, tahukah kalian dari mana Salman berasal? Dia berasal dari Persia. Salman Al-Farisi masuk Islam dan tinggal bersama Rasulullah di kota Madinah. Jadi, yang dia maksud dengan kota kami adalah kota Persia. Apakah Rasulullah menerima ide Salman Al-Farisi? Iya, benar. Ternyata Rasulullah menerima idenya, membuat parit yang mengelilingi kota Madinah. Strategi ini adalah strategi yang aneh, karena bangsa Arab tidak pernah sekalipun melakukan siasat itu. Kemudian Rasulullah SAW pun mengumpulkan sahabat-sahabat laki-laki untuk menggali parit yang dalam, sehingga pasukan kafir tidak bisa memasuki kota Madinah. Subhanallah, sungguh ide yang luar biasa. Masya Allah. Rasulullah SAW membagi para sahabat menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang laki-laki. Setiap kelompok itu bertugas menggali parit sepanjang 18 meter. Wah, sesi penggalian parit ya. Subhanallah. Setiap 10 orang sahabat bertugas menggali sepanjang 18 meter. Alat apakah yang mereka pakai untuk menggali?
Kita tidak tahu. Pada waktu itu tidak ada peralatan tukang seperti sekarang ini. Bisa jadi mereka menggali dengan peralatan seadanya. Sungguh besar pengorbanan para sahabat ini dalam membela Islam. Kita juga nggak tahu ya, zaman dulu udah ada cangkul apa yang seperti sekarang. Kalau zaman sekarang mah gampang ya nggak? Tinggal panggil tukang apa, ada alatnya yang sudah canggih-canggih. Tapi kalau zaman dulu belum ada, pastinya mereka membutuhkan tenaga dan pengorbanan benar-benar besar. Melelahkan juga mungkin menggali parit yang dalam. Ya enggak? Coba kalian bayangkan. Ceritanya bersambung ya sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita rahmat-Nya, kesehatan, nikmat sehat dan nikmat bernafas. Dan tak lupa salawat berserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada ajaran Islam hingga akhir zaman. Selamat pagi anak-anak ibu yang cantik dan ganteng-ganteng. Apa kabar kalian semua? Sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat. Semoga Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di kelas nanti. Ibu kangen loh sama kalian semua. Kalian kangen gak sama ibu? Ibu kangen sama Hisham yang jalan-jalan terus. Ibu kangen sama Raffi yang suka ngoceh. Ibu kangen sama Afkar, Aktar, Rido, semuanya. Ibu juga kangen sama 4A, sama ketua kelasnya, Embun, Rehana senyum, Muazzah, Naswa, Salsabila, Waida, Samara, Reva, Raya, Putri, semuanya. Gak mungkin disebutkan loh satu-satu. Di absen ya itu namanya ya. Sekarang ibu akan bercerita tentang peperangan di zaman Rasulullah, yaitu perang Khandaq. Sekarang kita literasi nih, tematik tetapi literasi. Jarang-jarang kan Bulia bercerita. Jadi di zaman Rasulullah itu ada perang Khandaq. Terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Bagaimanakah ceritanya? Makanya simak dan dengarkan baik-baik. Apa sih sebab terjadinya perang Khandaq? Yang tahu nggak? Dengarkan ya. Anak ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian sudah membaca buku sejarah kehidupan Rasulullah? Sudah dong, pastinya sudah. Insya Allah ya. Nah, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Mekah, beliau berusaha berdakwah dan menyebarkan Islam di Madinah dan sekitarnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, banyak penduduk Madinah yang masuk Islam. Ada yang menarik di kota Madinah. Ternyata banyak suku Yahudi yang tinggal di Madinah dan sekitarnya. Rasulullah SAW memberikan kebebasan kepada mereka untuk tetap tinggal di Madinah. Dengan syarat mereka tidak mengganggu atau memerangi umat Islam. Pada mulanya, orang-orang Yahudi ini menerima persyaratan yang disampaikan Rasulullah SAW. Akan tetapi, setelah perang Uhud, suku-suku Yahudi yang ada di Madinah sudah mulai berulah. Tahu gak berulah? Tahu kan? Mereka melanggar perjanjian secara terang-terangan dan menunjukkan permusuhan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu.
Bahkan mereka berkeinginan untuk memerangi Rasulullah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak tinggal diam. Rasulullah pun memerangi dan mengusir mereka dari kota Madinah. Di antara suku Yahudi yang diusir dari Madinah adalah suku Yahudi dari Bani Nazir. Yahudi dari Bani Nazir diusir Rasulullah dari kota Madinah karena mereka punya rencana untuk membunuh Rasulullah. Kemudian mereka pindah ke perkampungan Yahudi yang memiliki jumlah dan kekuatan yang lebih besar, yaitu Yahudi Khaybar. Yahudi Bani Nazir sangat marah. Mereka mencari berbagai cara untuk melampiaskan dendam itu kepada Rasulullah. Ya, mereka menyiapkan kekuatan untuk menyerang kota Madinah. Lalu, akan tetapi, jika mereka melakukannya sendiri, tentu mereka dapat dikalahkan dengan mudah oleh Rasulullah. Oleh pasukan Rasulullah ya. Lalu berangkatlah 20 orang tokoh Yahudi Nazir ke kota Makkah. Mereka menemui orang-orang kafir Makkah untuk mengajak bergabung menyerang Madinah. Orang-orang kafir Makkah pun menerima ajakan itu. 20 orang tokoh itu juga mengajak suku Yahudi Khotatfan untuk menyerang kota Madinah. Ajakan Yahudi Nazir itu pun disambut baik karena Yahudi Khotatfan bersedia ikut serta menyerang Madinah. Usaha 20 orang tokoh itu tidak berhenti sampai di sini. Mereka juga mengajak suku-suku Arab lain yang memusuhi dan membenci Rasulullah SAW dan umat Islam. Akhirnya mereka berhasil mengumpulkan suku-suku Arab untuk menyerang dan menghancurkan kota Madinah. Anak-anak ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik yang dimuliakan Allah, masih mendengarkan tidak? Apa ditinggal pergi ya? Kita lanjutkan. Jumlah gabungan pasukan orang-orang Yahudi dan orang kafir Makkah sangat banyak, yaitu berjumlah 10.000 pasukan. Jumlah pasukan itu melebihi jumlah penduduk Madinah. Jika pasukan ini menyerang kota Madinah, umat Islam di Madinah akan mendapatkan kesulitan besar. Persiapan Rasulullah. Sepandai-pandainya orang menyembunyikan bangkai, pasti tercium juga baunya. Tahukah kalian arti kata pepatah itu? Benar, memang seorang sahabat Rasulullah SAW mengetahui rencana jahat pasukan gabungan itu. Rasulullah SAW langsung mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah untuk merencanakan persiapan dalam menghadapi pasukan gabungan yang sangat besar itu. Satu demi satu para sahabat hadir menyampaikan pendapatnya. Akan tetapi pendapat-pendapat itu belum dapat diterima Rasulullah SAW. Seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu jika ada musuh yang hendak menyerbu dan mengepung kota kami menggali parit yang dalam. Parit itu dapat menutupi kota kami sehingga musuh tidak bisa menyerang kami." Nah, anak-anak ibu, tahukah kalian dari mana Salman berasal? Dia berasal dari Persia. Salman Al-Farisi masuk Islam dan tinggal bersama Rasulullah di kota Madinah. Jadi, yang dia maksud dengan kota kami adalah kota Persia. Apakah Rasulullah menerima ide Salman Al-Farisi? Iya, benar. Ternyata Rasulullah menerima idenya membuat parit yang mengelilingi kota Madinah. Strategi ini adalah strategi yang aneh karena bangsa Arab tidak pernah sekalipun melakukan siasat itu. Kemudian
Rasulullah SAW pun mengumpulkan sahabat-sahabat laki-laki untuk menggali parit yang dalam, sehingga pasukan kafir tidak bisa memasuki kota Madinah. Subhanallah, sungguh ide yang luar biasa. Masya Allah. Rasulullah SAW membagi para sahabat menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang laki-laki. Setiap kelompok itu bertugas menggali parit sepanjang 18 meter. Wah, sesi penggalian parit ya. Subhanallah. Setiap 10 orang sahabat bertugas menggali sepanjang 18 meter. Alat apakah yang mereka pakai untuk menggali? Kita tidak tahu. Pada waktu itu tidak ada peralatan tukang seperti sekarang ini. Bisa jadi mereka menggali dengan peralatan seadanya. Sungguh besar pengorbanan para sahabat ini dalam membela Islam. Kita juga nggak tahu ya, zaman dulu udah ada cangkul apa yang seperti sekarang. Kalau zaman sekarang mah gampang ya nggak? Tinggal panggil tukang apa, ada alatnya yang sudah canggih-canggih. Tapi kalau zaman dulu belum ada, pastinya mereka membutuhkan tenaga dan pengorbanan benar-benar besar. Melelahkan juga mungkin menggali parit yang dalam. Ya enggak? Coba kalian bayangkan. Ceritanya bersambung ya sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tugas kalian hari ini adalah membaca literasi juga ya. Jadi membaca buku buka halaman tema 9 ya. Tema 9, subtema 1, pembelajaran 1, 2 sampai 3. Jadi halaman 7 sampai halaman 24. Karena besok kita libur, jadi kalian membacanya lebih banyak ya. Halaman 7 sampai halaman 24. Dan tugasnya yang ada di buku halaman 10 dikerjakan peta pikirannya. Lalu halaman 23 ada tabel di sana, manfaat energi matahari. Sudah 2 itu ya, halaman 10 dan halaman 23 dikerjakan di buku tulis. Tidak usah dipoto, nanti dikumpulkannya setelah kita masuk sekolah. Sudah sampai di sini mengerti? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.